Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arsyad. Eh, apa Silakan masuk, Pak Arsyad. apa kabar ini Pak Sulis? Alhamdulillah, Bapak sehat. Apakah Pak Sulis punya waktu untuk ngobrol sebentar kalau diperkenankan? Insya Allah, tentu boleh untuk Bapak dengan sangat senang hati, Bapak. Wah, terima kasih sekali ini Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Sulis, Gimana? saya ada sedikit unek-unek yang saya rasakan berkaitan dengan anak-anak Pak. Jadi akhir-akhir ini anak-anak itu anak-anak di kelas itu susah untuk mengumpulkan tugas. Ya. Untuk mengumpulkan tugas, saya bingung dalam menghadapinya. Padahal saya sudah banyak ngomong sama anak-anak agar segera mengumpulkan tugas itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak Arsyad. Kira-kira apa yang Pak Arsyad harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Ya, saya harap dari obrolan kita kali ini itu kita bisa mendapatkan solusi, Pak. Saya bisa mendapatkan solusi berkaitan dengan masalah yang saya hadapi tadi, agar para murid ini tidak mengabaikan tugas, Pak. Karena sekarang anak itu kan agak susah ya. Saya keras, mereka nanti malah takut. Saya tidak keras atau saya lemah lembut, itu mereka juga sering mengabaikan tugas yang saya berikan gitu. Akhirnya pembelajaran agak sedikit tersendat dan motivasi belajarnya anak-anak ini juga berarti kurang baik begitu Pak. Oh, seperti itu ya. Jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Arsyad, apakah Bapak bersedia melakukannya? Ya Pak, jelas, insya Allah akan saya terapkan dari solusi ini. Bagus, bagus. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Terbuka aja, biar tidak ada keganjalan. Nanti sedikit keganjalan, nanti bisa mempengaruhi ke peserta didik lain. Plong aja, jangan sampai dibawa ke rumah gitu. Biar enak loh Bapak. Begini Pak Sulis, jadi yang namanya murid itu kan beragam ya. Murid itu beragam, ada yang motivasinya bagus, ada yang motivasinya rendah. Nah, di kelas saya itu beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugas Pak. Ada beberapa murid yang sering mengabaikan tugas dari saya ya, entah alasan tertinggal atau entah alasan yang lainnya. Itu beberapa dari murid itu mengabaikan tugas itu. Nah, padahal saya itu ya juga setiap kali pertemuan selalu mengingatkan anak-anak, mengingatkan murid-murid untuk mengerjakan tugas yang ada, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran seperti itu. Lebih-lebih saya juga selalu mengingatkan bahwa tugas itu diharapkan dikumpulkan tepat waktu Pak, tetapi kenyataannya sebagian dari mereka itu mengabaikan tugas yang sudah saya berikan begitu Pak. Oh, jadi masalahnya intinya itu ada beberapa murid Pak Arsyad di kelas Pak Arsyad itu jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan gitu, Pak Arsyad. Iya Intinya seperti betul itu Pak, kan? seperti itu. Beberapa siswa itu mengabaikan tugas seperti itu Pak. Oh, apa yang membuat murid di kelas Bapak jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin apa ada pasti itu ada alasan tertentu. Tidak mungkin kesibukan dalam membantu orang tua biasanya itu ekonomi Pak. Masalahnya seperti itu.
Biasanya loh, ndak ditelusuri secara mendalam, Bapak. Ya, eh, kalau saya lebih perhatikan sebenarnya ya masalah-masalah yang mereka temui itu sepele Pak, sepele. Sepertinya itu biasa. Ini ada penilaian saya Pak ya. Mereka itu sepertinya kurang tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran saya Pak. Jadi mereka enggan untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Nah, itu berdasarkan pantauan saya Pak ya, hasil observasi itu ya beberapa anak itu memang enggan untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajarnya itu. Berarti intinya mereka itu sepertinya kurang tertarik Pak Arsyad untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kira-kira menurut Pak Arsyad, apa penyebab dari beberapa murid tersebut yang ada di kelas? Apa mungkin kurang tertarik mengikuti pembelajaran yang sehingga membuat si anak itu menjadi malas untuk mengumpulkan tugas, Pak Arsyad? Kalau saya dalami lagi atau saya teliti lagi, terus saya refleksikan Pak Sulis ya, bisa jadi karena metode mengajar saya yang monoton Pak. Metode mengajar saya yang monoton, yang mungkin yang banyak ceramah, menggunakan metode ceramah, atau hal-hal lain yang membuat mereka jenuh Pak, membuat mereka jenuh untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana fokus atau metode yang Pak Arsyad gunakan ketika mengajar di kelas? Itu Pak Arsyad itu menggunakan metode apa? Kalau selama ini ya tadi Pak, mungkin karena monoton tadi ya, dan monoton tadi ya ceramah, kemudian ya juga belajar dalam kelompok seperti itu Pak. Lah berarti kira-kira menurut Pak Arsyad, apakah metode Pak Arsyad yang sudah digunakan berkali-kali, sering menggunakan metode seperti itu sudah efektif belum bagi murid-murid? Kalau dari hasilnya ya berarti metode yang saya gunakan kurang efektif Pak. Karena memang dilihat dari hasilnya kan rendah ya, indikatornya beberapa anak tidak mengikuti pembelajaran itu dengan baik, kemudian juga enggan untuk mengerjakan tugas yang ada gitu. Lah, baiklah Pak Arsyad, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, penyebab dari permasalahan Pak Arsyad ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Betul seperti itu kan Pak Arsyad? Ya, iya Pak, saya rasa itu memang seperti itu ya. Nah, kira-kira solusi apa yang dapat Pak Arsyad lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau permasalahannya tadi di metode pembelajaran, berarti saya harus mengubah metode mengajar saya Pak. Saya harus banyak menggunakan metode-metode yang inovatif, yang berbeda-beda, berubah-ubah, yang sekiranya itu anak-anak tertarik pada hal-hal baru, untuk belajar hal-hal baru secara inovasi tadi. Nah, keputusan yang sangat baik Pak Arsyad. Sekarang apa rencana yang akan Pak Arsyad lakukan? Dalam waktu dekat atau pembelajaran ke depan, saya akan menggali atau mencari metode inovatif yang sekiranya tepat Pak Sulis, kemudian akan saya terapkan dalam pembelajaran. Sangat luar biasa sekali Pak Arsyad. Itu ide yang sangat menarik Pak Arsyad. Luar biasa. Oke. Selain selain metode pembelajaran yang itu Pak, inovatif itu, yang saya coba ubah mungkin itu Pak, sumber belajar
sumber belajar atau permasalahan belajar yang sekiranya dekat dengan anak, yang sesuai dengan minat anak. Jadi sekiranya anak-anak itu tertarik pada permasalahan-permasalahan yang mereka minati, yang memang benar-benar mereka minati. Itu, Pak. Baik sekali Pak Arsyad. Sekarang Pak Arsyad sudah betul menemukan solusi dari permasalahan Bapak Arsyad. Sudah lebih baik. Apakah Pak Arsyad sudah merasa lebih baik saat ini? Ya, untuk saat ini lebih baik Pak ya. Maksudnya ada gambaran permasalahan, ternyata permasalahannya bisa jadi dari itu. Kemudian saya juga sudah menemukan rencana yang sekiranya bisa saya terapkan untuk pembelajaran ke depan, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Terima kasih. Lanjutkan kegiatan Pak Arsyad selanjutnya. Ya, monggo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sulis. Nanti sekiranya ini bisa sudah saya terapkan, metode pembelajaran yang variatif ini saya terapkan, apakah Pak Sulis berkenan untuk ngobrol lagi sebagai bisa lain waktu bisa kita sambung. Saya sangat senang sekali sebagai tanggung jawab saya menerapkan metode itu, Pak Sulis. Ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah Pak Sulis, saya sudah merasa lega, sudah menemukan solusi dari masalah di kelas. Terima kasih sekali Pak Sulis. Sama-sama Pak Arsyad. Sama-sama. Ya.